Pernah gak kamu merasa seseorang memperlakukanmu dengan cara yang berbeda? Dia perhatian, sering muncul di saat kamu butuh, tapi dia gak pernah bilang apa-apa. Namun di sisi yang lain, sikapnya seolah-olah berbicara lebih banyak dari sekedar ucapan. Mungkinkah dia sebenarnya menyukaimu, tapi memilih untuk diam, atau dia hanya bersikap baik saja? Di video ini, kita akan bahas 10 tanda kuat bahwa seseorang menyukaimu tapi tak pernah mengatakannya, lengkap dengan penjelasan dari sisi psikologi, bahasa tubuh, dan teori hubungan. Simak sampai habis, karena tanda nomor 7 sering terjadi tapi jarang disadari. 1. Kontak mata yang lebih lama dari biasanya. Kontak mata seringkali dianggap sebagai jendela hati. Dalam komunikasi nonverbal, kontak mata yang intens dan bertahan lebih lama dari biasanya bukanlah hal biasa. Itu adalah sinyal yang kuat. Seseorang yang menyukaimu mungkin tidak bisa menahan pandangannya saat melihatmu. Bahkan jika dia cepat-cepat mengalihkan tatapan ketika kamu menoleh, itu justru menandakan bahwa dia gugup karena tertangkap sedang memperhatikanmu. Psikologi menyebut ini sebagai bentuk unconscious attraction, yaitu keterikatan bawah sadar yang tidak bisa dikendalikan. Jadi, jika kamu sering menangkapnya sedang menatap diam-diam, itu bukan kebetulan. Itu bisa jadi ungkapan diam dari hatinya yang belum berani bicara. 2. Bahasa tubuh terbuka saat di dekatmu. Tubuh tidak bisa berbohong. Saat seseorang tertarik secara emosional dan romantis, bahasa tubuhnya akan mencerminkan perasaan itu, bahkan tanpa dia sadari. Dia mungkin selalu menghadap ke arahmu ketika berbicara, duduk dengan posisi terbuka, atau bahkan mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan seolah-olah ingin lebih dekat denganmu. Terkadang, dia juga meniru gerakanmu secara halus, seperti caramu menyentuh rambut atau posisi tanganmu. Ini disebut mirroring, dan secara psikologis itu menandakan rasa nyaman dan ketertarikan. Bahasa tubuh seperti ini biasanya terjadi secara spontan, karena tubuhnya ingin lebih terhubung dengan keberadaanmu, meskipun mulutnya masih memilih diam. 3. Ingat hal-hal kecil tentangmu. Saat seseorang menyukai kita, perhatian mereka terhadap detail menjadi lebih tajam, lebih dari yang mereka sadari. Ini dijelaskan oleh teori selective attention dalam psikologi, di mana seseorang akan lebih mudah menyimpan informasi yang datang dari orang yang mereka sukai. Jadi, kalau dia bisa mengingat hal-hal kecil seperti makanan favorit, film yang kamu sukai, atau cerita sepele yang kamu anggap biasa saja, itu bukan karena kebetulan. Itu adalah bentuk perhatian emosional. Bahkan saat kamu merasa semua itu tidak penting, dia justru menyimpannya dalam memorinya, karena di matanya, segala sesuatu tentangmu itu penting. Ini adalah caranya menunjukkan rasa suka tanpa harus mengatakannya secara langsung. 4. Mencari alasan untuk berinteraksi. Ketika seseorang menyukaimu tapi belum berani mengungkapkan, dia akan menciptakan berbagai cara agar bisa terus terhubung. Mungkin kamu pernah merasa dia sering mengirim pesan hanya untuk menanyakan hal sepele. Itu adalah pintu untuk memulai komunikasi. Dalam teori psikologi sosial, ini termasuk dalam bentuk reciprocity of linking, di mana seseorang ingin menjaga koneksi emosional dengan orang yang ia sukai, meskipun lewat interaksi sederhana. Bahkan kehadiranmu di media sosial pun bisa menjadi kesempatan baginya untuk memberi komentar atau hanya sekedar merespon story. Karena baginya, setiap interaksi, sekecil apapun itu, adalah cara untuk tetap dekat, meski perasaan itu belum bisa diucapkan. 5. Cemburu tapi tidak mengakuinya. Rasa cemburu adalah salah satu reaksi emosional yang paling jujur, apalagi jika muncul tanpa disengaja. Saat seseorang menyukaimu namun memilih diam, dia seringkali akan menunjukkan tanda-tanda cemburu yang samar. Misalnya, dia tiba-tiba jadi pendiam atau berubah sikap saat kamu dekat dengan orang lain. Dia mungkin juga jadi lebih menjaga jarak atau memberi respon dingin tanpa alasan yang jelas. Ini dijelaskan dalam teori emosi sosial bahwa rasa cemburu muncul ketika seseorang merasa adanya ancaman terhadap hubungan yang ia harapkan, meski hubungan itu belum pernah terjalin secara nyata. Karena dia tidak merasa berhak mengungkapkan cemburu itu, ia memilih untuk memendam dan menyembunyikannya. Tapi perasaan itu tetap muncul.
sebagai bentuk dari cinta yang belum terucap. 6. Sering membantumu atau peduli secara berlebihan. Orang yang menyukai seseorang seringkali menunjukkan cintanya lewat tindakan, bukan kata-kata. Tanpa kamu minta, dia akan menawarkan bantuan, membantumu menyelesaikan tugas, menjemputmu saat hujan, atau sekedar memastikan kamu baik-baik saja. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai bentuk altruistic love, yaitu cinta yang diwujudkan dalam bentuk kepedulian dan pengorbanan, tanpa mengharapkan imbalan atau pengakuan. Dia mungkin tidak akan pernah bilang, "Aku suka kamu," tapi sikapnya seolah hadir ketika kamu butuh. Bahkan saat kamu mengabaikannya, dia tetap peduli. Karena baginya, mencintai diam-diam bukan berarti tidak bertindak. Justru lewat perhatian-perhatian kecil itu, dia berharap kamu bisa merasakan kehadiran hatinya. 7. Grogi atau gugup saat di dekatmu. Ada perasaan yang terlalu besar hingga tak bisa disembunyikan tubuh, dan salah satunya adalah gugup. Saat seseorang menyukaimu namun belum berani menyatakannya, tubuhnya seringkali bocor duluan. Tangan yang gemetar, ucapan yang terbata-bata, senyum yang canggung, atau bahkan gerakan yang tidak terkontrol adalah tanda bahwa ia sedang menahan sesuatu yang besar dalam hatinya. Psikologi menyebut ini sebagai reaksi fisiologis akibat stimulasi emosional. Detak jantung meningkat, keringat muncul, dan pikiran sulit fokus, semuanya karena kehadiranmu. Bagi orang yang memendam rasa, momen berada di dekatmu bisa jadi penuh tekanan batin sekaligus kebahagiaan. Ia ingin terlihat biasa saja, tapi perasaan yang disembunyikan justru menciptakan kegugupan yang sulit dijelaskan. Dan tanpa sadar, itu menjadi tanda bahwa hatinya sedang berjuang antara mengungkapkan atau tetap diam. 8. Memberikan perhatian lebih di media sosial. Di zaman sekarang, media sosial sering jadi tempat seseorang menunjukkan rasa tanpa harus bicara langsung. Jika dia diam-diam menyukaimu, biasanya kamu akan melihat tanda-tandanya di dunia digital. Misalnya, dia selalu menjadi orang pertama yang menyukai unggahanmu, sering menonton atau merespon storymu, atau bahkan menyukai foto-foto lamamu tanpa alasan jelas. Ini disebut sebagai bentuk digital intimacy, yaitu kedekatan emosional yang dibangun melalui interaksi online. Meski ia tidak pernah menyatakan perasaannya secara langsung, lewat aktivitas ini ia sedang menunjukkan bahwa dia peduli dan memperhatikanmu. Bahkan saat kamu merasa tidak ada yang melihat, diam-diam dia selalu memantau dan ingin tahu kabarmu. Inilah caranya mencintaimu dari kejauhan, dalam diam tapi penuh rasa. 9. Terlihat sedih atau menarik diri saat kamu dekat dengan orang lain. Terkadang, seseorang yang menyukaimu tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya ketika melihatmu dekat dengan orang lain. Ekspresinya berubah, dia tiba-tiba lebih pendiam atau memilih menjauh tanpa alasan jelas. Ini bukan karena dia marah, tapi karena ada rasa sedih yang sulit dijelaskan. Rasa kehilangan atas sesuatu yang bahkan belum pernah ia miliki. Dalam teori attachment, ini dikenal sebagai reaksi emosional terhadap ancaman terhadap kedekatan emosional yang dirasakannya. Dia merasa bahwa kehadiran orang lain membuatnya semakin jauh dari kemungkinan untuk memiliki tempat di hatimu. Karena tidak memiliki hak untuk cemburu, dia memilih diam. Tapi perasaan itu tetap muncul dalam bentuk kesedihan yang samar dan jarak yang tiba-tiba ia ciptakan. Sebenarnya bukan karena ingin menjauh, tapi karena dia sedang berusaha menyembunyikan rasa yang terlalu dalam. Yang terakhir, teman-temannya tahu tentangmu. Salah satu tanda paling nyata bahwa seseorang menyukaimu tapi belum berani mengatakannya adalah saat orang-orang di sekitarnya, terutama teman dekatnya, tahu siapa kamu. Kamu mungkin sering merasa digoda, diperhatikan diam-diam oleh teman-temannya, atau bahkan diberi kode yang membuatmu penasaran. Dalam teori social sharing of emotion, seseorang cenderung membagikan hal-hal yang sangat ia rasakan kepada orang-orang terdekatnya, termasuk perasaan cinta. Jadi meskipun dia tidak berani menyatakan langsung, hatinya justru lebih dulu bercerita lewat lingkaran sosialnya. Teman-temannya bisa saja tahu bagaimana dia memperhatikanmu, bagaimana dia selalu berbicara tentangmu,
atau bahkan betapa dia kesulitan menyembunyikan perasaannya. Dan tanpa sadar, lingkungan sekitarnya sudah menjadi cermin dari isi hatinya yang tak pernah ia ungkapkan secara langsung.